Ini penampakan jamur embun bulunya ya teman-teman, sudah mulai berguguran teman-teman ya. Sepertinya sudah mulai rontok perlahan dia. Assalamualaikum sahabat tani, jumpa lagi di video kali ini. Kita mau membagikan cara teman-teman ya dalam membasmi atau mengobati tanaman anggur kita yang terserang oleh jamur teman-teman ya, khususnya jamur embun bulu teman-teman. Jamur embun bulu ini di video sebelumnya sudah saya tunjukkan ya, serangannya begitu parah, begitu masif, karena ditinggal selama 15 hari tanpa perawatan sama sekali, sehingga tanaman kita ini setelah kita lihat itu ternyata terserang oleh jamur yang namanya embun bulu teman-teman. Jadi jamur embun bulu ini tandanya itu dia ada seperti ini teman-teman ya, ada bercak-bercak kuning jika kita lihat di bagian atasnya seperti ini. Namun di bawahnya itu terdapat putih-putih ya, putih-putih seperti bulu, dia dibalik bercak ini tadi teman-teman ya. Nah jadi seperti itu dia. Nah, jadi kemarin teman-teman sudah saya aplikasikan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, dia dibaliknya seperti ini ya. Ini jamurnya di sini teman-teman. Nah, kalau nampak dari atas dia seperti ini. Nah, jadi seperti itu jamur embun bulu. Nah, kemarin itu sudah saya aplikasikan fungisida teman-teman ya, dengan pekatan itu 1 mili per 1 liter air dengan bahan aktif difeconazole dan propinep teman-teman ya. Nah jadi kalau teman-teman sudah menanam anggur dan biasanya ada stok fungisida, dua bahan aktif ini biasanya ada pada Antrakol dan merek dagang itu Amistar Top teman-teman ya. Hanya saja terkadang ketika kita mengaplikasikannya itu memang butuh cara teman-teman ya. Jadi ketika dia sudah parah seperti ini ya, jadi sudah masif, serangan sudah banyak ya, jamurnya itu sudah banyak sekali seperti ini terserang tanaman kita ini, memang caranya memang kita ada caranya teman-teman ya. Nah jadi saya mau ceritakan bagaimana cara saya membasmi teman-teman ya. Jadi sebelum kita bahas, kita lihat dulu ini, alhamdulillah ya sudah menunjukkan perubahan teman-teman. Nah jadi embun-embun bulu yang ada di balik daun ini teman-teman, ini sudah tidak begitu nampak utuh lagi teman-teman ya, dia sudah mulai rontok ya. Nah jadi kalau kita lihat di sebelum-sebelumnya itu dia ada seperti bulu teman-teman ya. Nah putih-putih ini dia seperti bulu teman-teman. Nah itu di balik daun teman-teman ya. Nah ini kemarin semuanya ada, tapi ini sudah bisa kita lihat teman-teman ya, tuh jamurnya sudah mulai rontok dan berguguran ya, tidak hidup lagi. Hasilnya seperti ini. Nah ini hasilnya. Nah jadi bagaimana cara saya mengobatinya ini kemarin itu, yaitu tadi menggunakan fungisida teman-teman ya, fungisida dengan bahan aktif difeconazole dan propinep teman-teman. Nah dua bahan aktif ini ternyata efektif untuk membasmi jamur embun bulu ini teman-teman. Merek dagangnya apa? Itu banyak merek dagangnya, tapi yang saya pakai itu Antrakol dengan Amistar Top teman-teman. Nah cara pengaplikasiannya seperti apa ya, lalu apa dosis nanti yang saya gunakan juga itu seberapa teman-teman ya. Nah jadi akan saya ceritakan. Jadi kemarin itu teman-teman, waktu saya aplikasikan pertama, dua bahan aktif ini saya aplikasikan secara bergilir teman-teman ya. Nah jadi ceritanya awalnya itu kemarin saya mengaplikasikan jadam sulfur teman-teman ya. Jadi saya aplikasikan dalam sulfur, itu tidak berefek teman-teman ya. Jadi tidak menunjukkan perubahan pada jamurnya ya. Seperti ini saya ambil sampel. Nah ya, di sini kemarin saya ambil sampel satu dahan ini, itu tidak ada perubahan teman-teman, masih utuh. Nah beberapa hari kemudian saya aplikasikan lagi fungisida merek Amistar Top teman-teman dengan pekatan, itu dia
1 mili per 1 liter air teman-teman. Nah, masih belum ada perubahan. Lalu saya aplikasikan lagi 3 hari setelahnya itu Antrakol teman-teman ya, dengan bahan aktif Propinep. Itu pun 1 gram per liter air teman-teman. Nah, itu belum ada perubahan. Nah, jamur-jamurnya ini masih utuh semua teman-teman ya. Lalu 3 hari kemudian saya aplikasikan lagi itu Amistar Top teman-teman. Nah, namun di sini dosisnya teman-teman ya. Nah, dosisnya itu saya aplikasikan, saya tingkatkan teman-teman ya. Yang kemarin 1 mili per 1 liter air, ini saya tingkatkan menjadi 2 mili per liter air teman-teman. Jadi untuk pengobatan. Jadi setelah saya aplikasikan Amistar Top 2 mili per liter air itu, nah baru itu ada menunjukkan perubahan teman-teman ya, seperti ini. Jadi perubahan yang cukup signifikan teman-teman ya, di mana jamur-jamurnya sudah mulai berkurang atau rontok ya. Jadi tidak hidup lagi seperti sebelumnya, di mana embun-embun bulunya di belakang daun seperti ini masih nampak, namun ini sudah mulai berkurang teman-teman ya. Nah, mulai rata berkurang seperti ini juga teman-teman ya. Nah itu, dan ini pula teman-teman, dia sudah mulai berkurang. Jadi sudah signifikan sekali perubahannya. Untuk jamurnya sudah mulai hilang. Waktu setelah saya aplikasikan Amistar Top dengan pekatan 2 mili per liter air teman-teman. Nah, jadi saya aplikasikan itu di siang hari teman-teman ya, karena ini di musim penghujan seperti ini teman-teman. Jadi kalau sore hari itu biasanya dia hujan teman-teman ya. Jadi biasanya sore hujan, jadi saya aplikasikan itu sekitar pagi hari dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Di antara waktu itu saya aplikasikan teman-teman. Jadi sebelum terjadinya hujan ya. Jadi pasti ada jarak beberapa waktu untuk mengaplikasikan sebelum terjadinya hujan teman-teman. Nah, seperti itu. Di siang hari pun tidak apa-apa teman-teman ya. Ini kemarin saya aplikasikan di siang hari, juga di sore hari, juga di pagi hari pernah teman-teman ya. Yang penting dia tidak terbilas langsung oleh hujan ketika kita baru aplikasikan teman-teman. Nah, itu untuk pengaplikasiannya teman-teman ya. Dan juga cara aplikasinya teman-teman. Jadi cara aplikasinya teman-teman, fungisida yang kita pakai itu sebisa mungkin teman-teman itu langsung kontak dengan jamurnya teman-teman. Jadi sprayernya itu jangan dari atas daun teman-teman ya. Jadi jangan kita spray bagian atasnya sebelah sini, tapi kita spray bagian bawahnya teman-teman ya. Jadi di bawah daunnya seperti ini yang kita spray teman-teman. Nah, jadi bagian bawah daunnya kita spray, kita secara merata teman-teman ya. Itu baru dia ada perubahan, karena letak jamurnya itu ada di balik daun seperti ini teman-teman, bukan di atas daun teman-teman ya. Nah, kalau di atas daun dia seperti tidak ada jamur, hanya bercak-bercak saja, tapi jamurnya ada di bawah. Nah, jadi kita pengaplikasikan itu di bawah teman-teman ya. Jadi kita spray secara merata sampai benar-benar mengenai yang namanya jamurnya di bagian bawah daun teman-teman. Nah, itu nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman ya. Nah, jamurnya seperti tidak ada lagi ya, seperti jamur embun bulu-bulunya itu. Dia sudah mulai rontok ya, sudah mulai bersih. Itu bahan aktif yang saya gunakan itu tadi ada 2 ya, Difloconazole dan Propinep. Apa itu tadi 2 itulah pokoknya. Jadi merek dagangnya itu pun Antrakol dan Amistar Top. Jadi kalau teman-teman sudah mengaplikasikan 2 fungisida itu tadi, itu sudah benar teman-teman ya, sudah benar bahan aktifnya yang bisa kita gunakan. Tapi mungkin waktu pengaplikasiannya dan dosisnya itu yang perlu diperbaiki teman-teman. Dosisnya itu kalau untuk pengobatan ternyata bisa di 2 mili per liter air teman-teman ya, per dosisnya. Kecuali kalau teman-teman keseharian ya dalam perawatan itu menggunakan dosis yang tinggi. Seumpama dalam kesehariannya teman-teman itu mengaplikasikan 2 mili, 1,5 mili per liter air ya untuk fungisidanya. Untuk perawatan mungkin kalau kita aplikasikan 2 mili ketika untuk pengobatan seperti yang sudah parah seperti ini, itu mungkin tidak efektif lagi karena dia sudah kebal mungkin teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa meningkatkan lagi
dosisnya dinaikkan jadi dosis perawatan teman. Kalau sehari-hari teman mengaplikasikan 2 mili 1 mili, itu ditingkatkan saja teman-teman ya. Jadi ditambahkan dosisnya untuk fungisidanya, baru diaplikasikan ke tanamannya teman-teman. Nah jadi untuk mengaplikasikannya itu dosisnya seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk pengobatan yang sudah parah seperti ini, tingkatkan dosis teman-teman, yang perlu diperhatikan teman-teman ya. Lalu cara pengaplikasian, jadi ketika kita mengaplikasikan fungisidanya itu harus sebisa mungkin membasahi yang namanya bawah daun ya. Jadi bagian bawah daun itu yang terdapat jamurnya, itu yang kedua ya catatannya. Lalu yang ketiga, waktu pengaplikasian. Kalau di daerah kita mungkin masing-masing punya kebiasaan teman-teman ya. Mungkin beberapa hari terakhir mungkin teman-teman bisa melihat ya jam berapa kira-kira hujan. Kalau di tempat saya kan biasanya sore teman-teman ya. Jadi kalau di tempat saya itu biasanya sore hari hujan. Jadi saya waktu pengaplikasiannya itu pagi hari sampai siang hari teman-teman. Jadi siang hari tidak apa-apa, ini kemarin saya aplikasikan dengan catatan siang hari itu dalam kondisi yang mendung, tidak panas terik teman-teman ya. Kalau dia panas terik, dikhawatirkan nanti daun daripada tanaman kita ini bisa gosong, khususnya daun-daun yang masih muda seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau cuaca mendung boleh di siang hari, atau sebagusnya ya di pagi hari. Jadi dia punya waktu yang lama, sementara tersiram hujan lagi teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kalau saya ini kemarin untuk masalah perekat itu tidak pakai perekat teman-teman. Saya tidak pakai perekat karena saya benar-benar mencoba mencari dosis dan waktu pengaplikasian teman-teman ya. Jadi saya murni mengaplikasikan fungisidanya saja, itu tanpa perekat teman-teman. Jadi sudah dapat dosisnya saya untuk pengobatan ini 2 mili per liter air teman-teman. Lalu tidak pakai perekat lagi ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai perekat ya mungkin lebih bagus. Kalau teman-teman ada persediaan perekat di rumah, boleh perekat organik yang bisa dibikin sendiri, atau perekat yang bisa dibeli di toko-toko, itu juga mungkin lebih bagus teman-teman. Tapi ini kemarin saya tidak memakai, hanya murni ya fungisidanya saja teman-teman. Jadi seperti itu prosesnya, dan ini nanti akan saya ulangi lagi karena ini saya aplikasikan Amistar Top yang terakhir. Jadi 3 hari ke depan akan saya aplikasikan lagi yang namanya Antrakol teman-teman ya. Antrakol untuk 2 gram per liter air teman-teman. Jadi kita aplikasikan ini sampai benar-benar sembuh. Nah lalu untuk pemupukan selama pengobatan ini, tanaman saya terserang ini teman-teman, saya tidak melakukan pemupukan sama sekali teman-teman. Lalu pemangkasan pun tidak. Jadi saya biarkan utuh seperti ini tanpa mengurangi daun-daun, tanpa memberikan pemupukan. Jadi saya biarkan, yang saya aplikasikan hanya fungisida. Jadi saya benar-benar fokus ke penyembuhan. Nah jadi setelah dia sembuh seperti ini, nanti kalau dia sudah hilang total untuk jamurnya ini, nanti baru kita pengaplikasian pupuk teman-teman ya. Jadi kita memperbaiki media tanamnya, kita bisa aplikasi pupuk untuk memberikan nutrisi tambahan ya, untuk proses pemulihan pada tanaman anggur kita teman-teman. Nah jadi seperti itu. Banyak teman-teman kita itu yang kadang masih sulit ya dalam menyembuhkan jamur embun bulu ini, karena termasuk jamur yang bandel ya, sangat cukup kuat, dan ketika menyerang itu dia cukup parah. Jadi ini tadi cerita ya, pengalaman saya dalam membasmi jamur embun bulu teman-teman. Nah jadi seperti itu ya. Ini hasilnya, embun bulunya sudah mulai rontok teman-teman ya. Ini yang sudah parah-parah sekali seperti ini ya, sangat parah serangannya. Tuh. Nah jadi embun bulunya sudah tidak nampak lagi teman-teman, dia sudah mulai rontok embun bulunya. Oke, seperti itu dulu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ada pengalaman dalam mengobati tanaman yang terserang oleh jamur embun bulu ini, boleh dibagikan di kolom komentar teman-teman ya. Atau yang mau bertanya boleh tuliskan di kolom komentar ya. Kita berbagi cerita, berbagi pengalaman ya. Jadi jamur embun bulu ini sangat parah. Jadi dia munculnya itu di musim penghujan seperti ini, ketika kelembapan tinggi. Sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Salam pertanian, salam kuku hitam.